Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevia Sel Aulia. Pada hari ini, saya akan melakukan praktikum IPA untuk menjelaskan bagaimana sistem pencernaan pada manusia bekerja. Jadi di sini saya ada gambar tentang sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan dari praktikum IPA yang saya lakukan adalah untuk mengetahui urutan organ pencernaan pada manusia dan memahami fungsi dari masing-masing organ tersebut. Dan alat dan bahan yang saya gunakan ini ada pewarna untuk membuat gambar tentang sistem pencernaan manusia. Jadi, pada gambar yang saya buat ini adalah sistem pencernaan manusia. Pertama kali, kita melewati mulut. Mulut ini adalah pintu masuk makanan. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Lalu, ada dua prosesnya di dalam mulut ini. Ada proses kimiawi dan proses mekanis. Proses mekanis itu menggunakan gigi, misal dalam mengunyah makanan yang masuk. Lalu, proses kimiawi menggunakan enzim atau di dalam air liur itu untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana agar lebih mudah ditelan. Dan setelah dari mulut, yang kedua ini kita ke rongkongan. Jadi dari mulut makanan itu masuk lalu menuju dari kerongkongan, saluran jalur lewat ini. Lalu di sini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot kerongkongan untuk meremas dan mendorong makanan secara perlahan menuju ke dalam lambung. Di sini nih tempatnya lambung. Lalu di dalam lambung itu makanan yang masuk dari kerongkongan ini tadi akan ditampung di dalam lambung, berbentuk seperti kantung besar di sebelah sini ya. Lalu setelah itu di lambung ini terjadilah pencernaan yang cukup berat, yaitu mekanis dan kimiawi. Jadi di dalam lambung ini ada mekanis, di mana dinding otot lambung ini meremas dan mengaduk-aduk makanan hingga bentuknya menjadi seperti cairan. Lalu ada namanya pencernaan proses kimiawi di dalam lambung ini, seperti lambung mengeluarkan asam lambung untuk membunuh kuman yang terbawa makanan serta mengeluarkan enzim seperti pepsin untuk memulai mencerna protein. Lalu kita melewati yang namanya usus halus. Usus halus ini berada di tengah-tengah sini. Ini berada di pinggir-pinggiran sini ya. Namanya usus halus yang warna orange ini. Dan usus halus ini adalah pusat dari penyerapan nutrisi. Jadi dari lambung lalu ke usus halus diserap nutrisinya di sini. Ini tempat paling penting untuk proses penyerapan sari-sari makanan. Makanan itu dibantu dicerna lagi oleh cairan empedu dari hati ya. Di usus halus ini ada namanya empedu dan enzim dari pankreas. Jadi makanan dibantu dicerna lagi oleh cairan empedu dari hati dan enzim dari pankreas. Seluruh nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap oleh dinding usus halus ini dan dialirkan ke dalam darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh sebagai energi. Jadi fungsinya usus halus ini penyerapan nutrisi dari lambung. Dan lalu kita ke usus besar nih. Usus besar itu yang di sekeliling usus halus. Di dalam usus besar ini, setelah semua nutrisi dari usus halus ini tersebar oleh semua jaringan tubuh yang tadi namanya protein, karbohidrat, lalu ada vitamin, mineral. Lalu kerjanya usus besar ini untuk menyerap kembali air dan garam mineral agar tubuh tidak kekurangan cairan. Di sini juga terdapat bakteri baik di dalam usus besar. Dan bakteri itu membantu membusukkan ampas makanan tersebut sehingga berubah menjadi kotoran atau feses ya. Dan feses ini terakhir dari sistem pencernaan manusia.
feses yang sudah terbentuk di usus besar ini akan ditampung di bagian ujung usus besar yang disebut rektum. Jadi yang paling ujung ini namanya rektum. Setelah menuju anus, anus itu namanya pintu pembuangan akhir. Lalu feses terbentuk di situ dari usus besar ditampung bagian ujung besar yang disebut rektum. Ketika rektum itu sudah penuh, tubuh akan memberikan sinyal mulas seperti rasa buang air besar, dan akhirnya feses atau sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Ya, akhir dari sistem pencernaan pada manusia. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan, mulut itu adalah penghancuran awal, lalu kerongkongan ini membawa makanan, lalu kita menuju lambung untuk pencernaan asam, lalu diolah lagi ke usus halus, kita menyerap nutrisi, lalu ke usus besar kita penyerapan air, lalu setelah itu anus yang terakhir untuk pembuangan. Baiklah, dari praktikum ini dapat diberikan kesimpulan bahwa sistem pencernaan manusia itu satu kesatuan proses yang berurutan dan tidak bisa dipisahkan. Dan jika salah satu organ ini mengalami gangguan, lalu proses penyerapan energi di tubuh kita juga akan terganggu. Baiklah, demikianlah seluruh rangkaian penyampaian materi praktikum mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.